maaf, saya belum bisa bicara banyak. Pemirsa, lama tak terdengar kabarnya di layar kaca, komedian Tubagus Deddy Suwendi Gumelar atau yang karib dikenal sebagai Miing Bagito, rupanya tengah terbaring sakit. Sejak seminggu lalu, Miing dikabarkan tengah dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta. Pentolan grup lawak Bagito ini bahkan baru saja menjalani operasi batu empedu. Hal tersebut diungkap oleh sang putri, yaitu Virginia Putri, yang kemarin sempat ditemui tim Gospot. Alhamdulillah ayah sudah post recovery ya, habis operasi kemarin. Jadi keadaannya memang masih tidak bisa untuk banyak berkomunikasi atau bergerak karena masih harus dalam pantauan dokter. Kemudian masih harus bed rest total sih, yang jelas gitu. Ya, hingga hari ini Miing masih dalam proses pemulihan setelah menjalani operasi. Diketahui Miing mengidap penyakit batu empedu sejak 3 bulan lalu hingga akhirnya Miing harus menjalani operasi besar. Bahwa ayah sama sekali tidak mengidap penyakit COVID karena kami pun kan datang ke rumah sakit ini juga bukan rumah sakit rujukan COVID. Yang pertama itu, kedua memang ayah sejak 3 bulan yang lalu ini memiliki keluhan nyeri di bagian perut kanan atas. Setelah diperiksa ternyata memang ada gambaran batu empedu. Batu empedu ini awalnya memang bisa kita obati selama 3 bulan. Tapi ternyata pas ayah umroh sering recurrent atau kambuh-kambuhan. Sampai akhirnya hari Sabtu minggu kemarin nyeri hebat di bagian kanan atas menjalar ke punggung, sudah tidak tertahankan. Akhirnya kami langsung konsul untuk dirawat di sini. Ternyata dari hasil USG memang ada pembengkakan. Akhirnya mau tidak mau harus dilakukan operasi atau laparotomi eksplorasi. Ternyata memang ada pelengketan jaringan sehingga itu yang membuat operasinya cukup lama. Kemudian dan harus observasi ketat sampai sekarang. Mungkin kalau dari usia ya sudah 60 tahun, 61 ya, dari 61 kemarin baru ulang tahun ke 62. Kemudian awalnya karena memang sudah pola makan ya. Kalau dari medis pun kan kenapa bisa terjangkit batu empedu karena pola makan. Tapi kalau pola makan yang berlemak seperti itu. Nah, terakumulasi. Pertama karena usia, kemudian ayah punya komorbid seperti penyakit gula. Ya, pola makan Miing yang kurang sehat menjadi salah satu faktor dirinya terkena penyakit tersebut. Namun Miing sempat meminta doa kepada semua untuk kesembuhannya. Begitu pula pihak keluarga juga berharap Miing bisa segera pulih dan melewati proses recovery dengan baik. Selama di rumah sakit, Miing mendapat banyak support dari pihak keluarga dan juga sang adik Didin Bagito yang terlihat setia mendampingi sang kakak selama di rumah sakit. Mohon maaf, saya belum bisa bicara banyak. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk doa teman-teman saya untuk kesembuhan saya. Wassalam. Ya, dari awal ayah sakit gula, kemudian sampai sakit batu empedu ini sudah kami konsulkan ke sini dan kami temani sampai akhirnya operasi masuk ICU sampai alhamdulillah sekarang sudah bisa pulih walaupun geraknya terbatas seperti itu. Mungkin untuk pemirsa semua, saya mewakili keluarga dari Bapak Tubagus Deddy Miing Gumelar mohon doa untuk kesembuhan ayah saya. Semoga ayah diangkat segala penyakitnya, dihapus segala dosa-dosanya, dan segera diberikan kesembuhan bisa beraktivitas seperti semula. Kabar duka datang dari keluarga Sandi Tumiwa. Sang ibu Amalia Nursyanti dikabarkan meninggal dunia pada Senin pagi kemarin. Ibunda Sandi meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saat kabar sang ibu meninggal, Sandi sendiri masih mendekam di penjara menjalani masa hukuman terkait kasus narkoba. Mantan istri Sandi, Tessa Kaunang, terlihat hadir datang melayat bersama anak-anaknya. Mendadak banget, sebenarnya ini harusnya ke lokasi syuting, udah sampai lokasi, dapat kabar akhirnya minta izin untuk pergi dulu gitu. Sakit ginjal ya. Sakit ginjal, Sakit ginjal. udah cuci darah 4 bulan. Tapi bulan. kemarin masuk di Fatmawati itu karena drop, terus sesak napas, dan imunnya menurun. Jadi mesti 10 hari diisolasi. Ternyata
setelah itu clear, nggak COVID, terus dipindahin ke HCU. Ya, Ibunda Sandi dikabarkan meninggal akibat penyakit ginjal yang dideritanya. Tessa mengaku dirinya mengetahui riwayat penyakit mantan mertuanya. Bagi Tessa dan anak-anak, almarhumah Santi merupakan sosok ibu dan nenek yang baik. Banyak kenangan bersama almarhumah semasa hidup yang tak bisa dilupakan. Ada sakit waktu itu ya, cuman Belum tahu cuci darah. setelah itu ya belum tahu cuci darah. Setelah itu udah dikasih kabar, tapi belum sempet dateng gitu. Tapi sebelum cuci darah sempat Anak-anak ketemu. anak-anak nengokin. Ya yang pasti kan almarhumah itu kan neneknya anak-anak, karena ibunya bapaknya anak-anak. Ya kita dulu sering kesini waktu masih sama-sama. Setiap lebaran kita pasti kesini silaturahmi. Terus dari ibu kan selalu bikin rendang ya Iya. buat bapaknya anak-anak. Ibu saya mah udah lama banget. Anak-anak waktu itu pernah. Pernahnya 2019 ya, apa 2018 yang masuk rumah sakit itu. Ya, yang saya ingat dia selalu masakin rendang kalau lagi lebaran. Itu karena jadi andalannya untuk makanan kita rame-rame, dan anak-anak juga kalau kesini selalu makan itu gitu. Hingga proses pemakaman berlangsung, Sandi tak terlihat hadir. Namun saat prosesi pemakaman, pihak keluarga terlihat menghubungi Sandi lewat sambungan video call. Sandi pun menyaksikan prosesi pemakaman ibunda tercinta lewat video call sambil terus berdoa. Mewakili pihak keluarga, Tessa pun meminta doa untuk almarhumah mantan ibu mertuanya agar dilapangkan kuburnya. Doanya semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, semua dosa-dosanya diampuni, Amin. husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberi kekuatan dan ketabahan. Amin.